Inal, ini saya kepengen untuk kasih beasiswa juga ke orang lain. Kayaknya lewat kamu deh Nal, saya mau ngasih. Saya langsung kaget Kak, kayak Kita kasih solusi. Rinaldi Nur Ibrahim. halo. Nih terkenal banget loh di Bone, Sulawesi Selatan deh. Iya kan, bener kan? Ya, dari Bone. Dari Bone sampai ke nasional, sampai sukses sekarang akhirnya bisa memberikan beasiswa 61 orang pakai duit sendiri. Wah, gile. Karena banyak kisahnya ternyata ya, dari awal perjuangan sampai akhirnya ditolak berkali-kali. Kerja apa? Kuliah ya? Ditolak berkali-kali sampai akhirnya membalas itu semua dengan saya akan buktikan, tapi tidak dengan balas dendam. Tapi orang-orang yang nantinya bisa aku berikan beasiswa kalau aku sukses. Keren. Tuh di berita di mana-mana bro, berita lu udah gue kumpulin. Mata-mata gue membersamai lu bro. Tuh dari gagal di semua jalur kuliah hingga memberi 61 beasiswa dengan dana pribadi. Wah dahsyat. Dia dipanggil juga di Kementerian Agama, Kementerian Ekonomi Kreatif, ya, menjadi corong brand image atau brand ambassadornya Google Indonesia. Waktu itu ada campaign untuk kayak bantu teman-teman bisa punya mimpi besar di Google. Wow. Dan sosial medianya dia ini benar-benar ngasih tahu kita nih ya tentang keuangan, tentang kesehatan. Ya. Soalnya saya backgroundnya itu apoteker. Oh, apoteker. Nah, tapi banyak teman-teman tuh yang kayak istilahnya tuh kalau memang udah follow saya pasti udah tahu. Tapi banyak orang juga yang lihat kayak kamu mah orang community karena suka aktivitas-aktivitasnya tuh benar-benar lebih ke komunitas kayak gitu. Komunitas lu juga lu pegang youth apa tadi? Youth Ranger Indonesia. Itu spesifiknya tuh untuk pengembangan skill anak muda. Jadi kita tuh bantu teman-teman anak muda itu punya mimpi besar. Jadi memang backgroundku kan memang dari daerah nih Kak. Saya tuh tadi kata Kak Dery, saya tuh dari kampung. Memang benar-benar tuh dari kampung, dari Bone, Sulawesi Selatan. Dan pada saat saya sekolah di pesantren, sejujurnya saya pesantren itu 5 tahun. Alhamdulillah tuh 2 tahun akselerasi. Jadi di situ saya belajar untuk kayak punya mimpi besar aja. Punya mimpi besar untuk apa? Untuk berkembang. Punya mimpi untuk jadi orang berpengaruh. Itu mimpi besarku sih. Kak Dery waktu saya masih SMA, masih MA Madrasah Aliyah gitu. Jadi di situ saya langsung berusaha untuk memaksimalkan diri. Wah. Jadi dia punya konten gede banget loh, followersnya lebih gede daripada gue guys. Dan self improvement, produktivitas apa segala macamnya dibahas ya. Jadi konten kreator, dan katanya dulunya juga punya orang tua yang nyari ikan. Ya. Wow. Sampai saat ini tuh orang tuaku udah sekarang juga masih di situ fokusnya. Jadi tapi bersyukurnya tuh ada banyak kerjasama dari brand-brand jadinya kayak butuh untuk bahan aktifnya ikannya, bahan aktifnya obatnya itu pakai ini orang tuaku. Jadi kayak orang tuaku alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa naik kelas jadinya kayak gitu sih. Keren. Mas Muka. Ismi Rinaldi. Min aina anta? Ana min Bone. Aina hammam. Ujungnya nanya di mana toilet. Jangan-jangan saya harus ke Arab sih ini. Oh, iya. Haji insyaallah tahun ini. Haji. Amin insyaallah. Rinal. Amin. Panggilan lu kan Inal ya. Ya. Oke. Jadi gini Nal. Coba dong lu ceritain apa yang bisa kita petik pelajarannya, bahwa seorang apoteker pun juga bisa sukses, bisa mengubah dunia, bisa ngebiayain beasiswa 61 orang pakai dana pribadi, dan dipanggil di kantor-kantor ya Google ya, kementerian lah, sampai sekarang lu punya komunitas 200 ribuan followers tuh. Artinya kalau di-memberkan berarti 200-an member. 200 ribu member. Youthranger.id. Ya. Wah keren. Gimana sih Nal ceritanya? Sejujurnya Awal mulanya. Tadi kan saya belum cerita tentang kayak perjalananku untuk pergi ke Jakartanya gitu. Okay. Jadi memang pada saat saya punya mimpi besar itu, saya tuh punya keinginan untuk kayaknya saya harus pergi ke Jakarta dulu deh untuk kayak bisa capai mimpiku jadi orang berpengaruh gitu kan. Karena memang waktu di daerah itu saya tuh ngelihatnya TV. Jadi pas liburan hari Jumat itu kita lihatnya tuh TV kayak wah keren banget ya kok bisa seperti ini ya gitu. Jadi saya sebagai orang daerah punya mindsetnya saya kepengen ke Jakarta dulu gitu waktu itu. Dan pada saat itu saya langsung berpikir ya udah saya harus pilih SNMPTN, SBMPTN, UMTKIN-nya harus ke jalur ke Jakarta. Dan ternyata tuh benar-benar nggak ada yang lolos Kak Dery. Wow. Nggak ada yang lolos, dan di situ saya benar-benar tuh tetap punya optimisme yang besar.
Dan memang saya pernah dapat wejangan dari Bapak Prof Nasrul Umar, karena memang beliau itu kiaiku di pesantren gitu. Oh, itu pesantrennya punya beliau? Ya, beliau itu jadi yang punya pesantrennya. Jadi pada saat itu saya dikasih tools gitu. Kalau kamu mau punya mimpi, mau jadi orang besar, orang hebat, kamu tuh harus nulis dulu beberapa puluh mimpi kamu di tahun ini, di tahun depan, supaya kamu bisa berusaha untuk dapetin. Dan saya coba tulis itu, dan memang mimpiku mau ke Jakarta, tes semuanya ternyata nggak lolos. Saya masih mengusahakan. Saya punya kesempatan untuk tes lagi di jalur beasiswa. Beasiswa Kemenak RI namanya tuh PBSB, Penerimaan Beasiswa Santri Berprestasi. Walaupun saya juga masih ini juga ya, masih kayak ragu-ragu dikit karena memang saya juga kayak SNMPTN aja tuh nggak lolos gitu kan. Tapi memang masih mengusahakan, dan saya tuh di situ bilang ke diri saya pada saat itu, Kak, kayak kalau saya tuh lolos nanti beasiswa ini, kalau saya nanti udah jadi orang berpengaruh, saya mau kasih beasiswa juga buat orang lain. Ternyata nama aku yang lolos di situ, di farmasi UIN Jakarta sampai apoteker. Dan di situ saya langsung berpikir, jangan sampai saya sia-siakan kesempatan ini untuk saya bisa berproses di Jakarta. Dan pada saat sampai di Jakarta, Kak, saya sebegitu senangnya, saya tuh naik turun liftnya Soekarno-Hatta. Sampai segitu kayak, di bandara itu yang di outdoor itu? Iya, di situ kayak turun gitu. sampai kayak mimpi apa ini? Saya kok bisa sampai di titik maksudnya di salah satu mimpiku ini, saya bisa ke Jakarta kayak gitu. Dan di situ saya langsung bilang ke diri saya bahwa jangan sampai saya tuh nggak menulis lagi mimpi-mimpiku ke depannya supaya saya bisa jadi orang berpengaruh. Mimpiku tuh kayak kepengen banget jadi orang berpengaruh di Indonesia. Nggak tahu apa jalannya, karena saya masih orang kampung, anak daerah yang memang merantau, tapi masih nulis terus mimpi-mimpi itu. Dan ternyata saya dikasih kesempatan untuk ikut kegiatan-kegiatan nasional, internasional. Saya coba-coba semua, Kak. Kayak misalnya tuh walaupun teman-teman di sampingku tuh nggak bilang kayak, maksudnya nggak bilang, teman-teman itu bilang kayak, kamu nggak bisa Nal, bahasa Inggrismu masih belepotan, kamu belum saatnya kayak gitu, belum saatnya. Tapi saya tipikal orang yang kayak suka banget untuk mewujudkan mimpi-mimpiku itu loh, Kak. Kayak kalau misalnya memang orang-orang nggak ngomong kayak gitu, berarti ya nggak apa-apa juga. Kan ini mimpiku ya, saya mau kejar. Ternyata pada saat itu saya aktif untuk kegiatan nasional internasional. Dan di situ banyak teman-teman yang kayak ceritanya tuh kayak banyak yang nanya, Kak Inal, gimana sih caranya untuk seperti ini gitu kan. Satu sisi kan saya sebagai farmasi itu kuliahnya tuh kita biasanya teman-teman itu kuliah pulang karena udah capek banget dari jam 7 sampai jam 7 malam juga, karena kita ada praktikum gitu kan. Tapi saya tuh berpikir jangan sampai tuh saya mirip kayak teman-teman. Saya kepengen untuk ngambil kesempatanku itu jadi orang berpengaruh di Indonesia gitu. Mimpiku yang kayak gitu, Kak. Dan saya berusaha untuk ikut duta-duta, ikut kegiatan-kegiatan yang sekarang itu memang untuk mengasah skillku gitu. Tapi memang pada saat saya berproses itu banyak teman-teman yang saya ajakin untuk belajar agak susah untuk saya langsung jangkau. Kenapa? Jadi mungkin kayak misalnya itu saya kan anak mahasiswa. Anak yang merantau butuh duit sendiri, itu kayak untuk makan aja tuh susah. Jadi kita ikut pelatihan kan memang kayak saya harus kumpulin uang dulu kan. Jadi di situ tuh saya benar-benar tuh mengusahakan untuk cari uangnya dulu, kayak harus jadi MC, jadi moderator, kumpulin lagi baru ketemu sama kakaknya. Pada saat saya ketemu sama kakaknya itu yang jadi mentorku, saya benar-benar tuh ngajakin ngobrol sampai saya tuh dapat ilmunya. Dari situ kayak saya ngerasa kayaknya saya udah mulai naik level lagi nih, maksudnya kayak udah terupgrade nih skill saya tuh di bagian sini. Ternyata pada saat itu saya langsung merasa bahwa pasti banyak banget orang-orang yang seperti saya waktu itu. Di situ saya mulai sharing lewat sosial media. Di Instagram, teman-teman saya ke luar negeri nih, saya caranya kayak gini, strateginya seperti ini. Ternyata banyak teman-teman yang terinspirasi. Dan di situ saya juga dikasih amanah untuk jadi duta genre. Duta genre itu generasi berencana dari BKKBN waktu itu. Dan di situ saya disuruh bikin program untuk mengatasi banyak permasalahan remaja. Kayak nikah usia dini, seks beresiko, ataupun penggunaan nafsa. Jadi saya berpikir kalau misalnya itu sosialisasi aja, itu saya berpikir kayaknya nggak terlalu mempan deh untuk mereka. Saya mau bikin vibes-nya itu positif aja. Mindset-nya itu yang benar-benar tuh kayak mereka tuh punya mimpi besar, mereka kepengen untuk ngelakuin apa, satu sama lain tuh saling mendukung gitu.
Jadilah namanya itu Youth Ranger Indonesia. Oh, untuk tempat afirmasi ya berarti ya? Bener, tapi lebih ke kita tuh nyiapin mentornya, nyiapin untuk pelatihannya, dan di situ berprogres terus Kak. Kayak kita ajakin juga untuk pengabdian. Jadi kita ajakin ke daerah-daerah yang memang kita rasa bahwa ini tuh penting nih anak-anak muda tuh untuk pergi lihat dan bantu masyarakat di sana. Dan, dan bersyukur itu dari tahun 2018 kita berproses dari membernya itu 256 orang karena satu grup WhatsApp besar aja waktu itu berubah jadi 1.000 orang. Saat itu 10.000 orang dan itu masih saya sendiri yang gerakin. Jadi saya sebagai tim adminnya, saya sebagai PR-nya, saya sebagai hostnya juga kayak gitu. Saya cari pembicaranya yang benar-benar tuh kayak nge-DM kakak-kakak artis, kakak-kakak influencer kayak gitu. Benar-benar tuh optimismenya kayak kapan ya saya bisa ngasih banyak pengaruh buat orang lain gitu. Karena mimpiku tuh kayak kepengen banget jadi orang berpengaruh. Saya tuh nggak terlalu muluk-muluk untuk cari uangnya Kak. Saya tuh lebih ke kayak gimana caranya tuh saya bisa ngejalanin mimpiku itu. Dan saya bahagia. Wah, Masya Allah. Itu yang menjadi hal menarik sih Kak. Ini kita dengar ya dari tadi ya. Saya coba perhatikan Inal tuh cerita apa segala macamnya. Tapi kan nggak sedikit ya orang di daerah, maaf ya, yang memang memiliki mindset yang lu punya nih. Terkait bukannya juga ada juga yang berpikir bahwa ya kita mah begini aja udah bersyukur, ya kan asal bisa begini, ya namanya juga hidup di daerah, ya kan kalau mau sukses ya biasanya orang-orang Jakarta lah ya. Tapi kok jarang gue temukan yang di daerah tuh kayak gue harus ke Jakarta, nyampe Jakarta naik turun lift di Bandara Soekarno-Hatta dan lain sebagainya. Maksudnya kayak mimpi lu tuh besar banget, sementara masih banyak juga yang harus kita perhatikan gitu di daerah-daerah tuh yang maaf juga ya, maksudnya mindsetnya cuma sekedar ya begini aja gue udah suka kok gitu kan, kayak pasrah di depan gitu loh, kayak mana mungkin gue bisa begini, kan Jakarta kan tempat orang-orang kaya, jadi gitu bro. Gimana cara bantu mereka untuk keluar dari jeratan-jeratan pola pikir yang negatif gitu loh? Mungkin memang perlu ada orang dulu yang memulai, karena kadang tuh juga teman-teman juga kadang susah untuk memvalidasi sesuatu yang sekalian tuh kayak nggak mungkin lah gue seperti ini gitu, karena mungkin aja kalau misalnya tuh saya nggak cerita tentang ini, mereka tuh belum ada validasi. Oke. Kayak saya tuh oh iya dia tuh dari kampung juga, kenapa gue nggak kayak gitu. Kenapa gue nggak bisa memaksimalkan, nggak perlu kita ke Jakarta. Ternyata pada saat saya udah tinggal di Jakarta udah 10 tahun Kak, kita tuh nggak perlu untuk bilang bahwa kita tuh harus stay di Jakarta, enggak kok. Karena kita tuh kalau punya potensi yang besar, kita udah bisa memaksimalkan digitalisasi. Oh iya, teknologi udah berkembang udah enak banget. Kalau saya kemarin kan memang belum aktif banget nih digitalisasinya. Teknologinya tuh belum canggih banget gitu kan. Jadi saya merasa bahwa mereka udah bisa memaksimalkan. Dan saya yakin tuh semua orang itu kalau merasa bahwa dia punya potensi besar, itu dia tuh akan bisa berkembang walaupun dia di daerah. Dan saya yakin tuh sebenarnya tuh lebih kemana coba? Ke mindsetnya mereka dulu. Kalau kamu tuh ngerasa bahwa diri kamu tuh punya value, punya sesuatu yang bisa dijual dengan hal yang dibilang skill, ya pasti akan kamu pasti akan dicari. Dan itu yang saya selalu tanamin juga ke diriku Kak. Kalau saya memang udah baik nih dan saya punya skill, saya berani juga untuk ngajakin orang bertemu, untuk bantuin juga apa yang sekiranya itu saya bisa bantu. Pasti lama-kelamaan saya akan naik level terus kok, terupgrade terus diriku sendiri tuh Kak. Wah dahsyat. Terus gimana orang tua begitu tahu bahwa sekarang udah kayak seperti ini gitu loh, lu punya komunitas yang gede banget, jadi kan hashtagnya juga seru lagi, gelorakan api pemuda. Ya. Wah, bentar lagi jadi Menpora nih. Amin. Kita berdoa dulu kan, semoga. Iya nggak ya? Iya kan. Nah, maksudnya orang tua apa responnya apa segala macamnya? Waktu awal pun sebenarnya tuh memang orang tua udah mendukung. Jadi kayak saya tuh punya mimpi ke Jakarta, orang tua itu selalu untuk berusaha untuk mendukung apapun yang saya mau pilih gitu. Background orang tua aku itu masih SMA semua lulusannya. Jadi awal bapak sebelum ke ikan itu tuh ngurusin tuh bengkel. Jadi ada mobil yang rusak diperbaiki, tambal ban kayak gitu. Orang tua mama bantuin ini jualan gorengan untuk nambah. Lama-kelamaan kayak punya anak yang seperti Inal. Saya bilang, "Mama, saya kepengen banget untuk pergi ke Jakarta, kepengen banget merantau untuk kayak gini." Bilang, "Ya udah,
mimpimu ayo gitu. Tapi kan orang tua kan masih bingung juga untuk Biaya. bantunya seperti apa gitu Iya. kan. Jadi bersyukur banget itu orang tua bisa ngasih kesempatan untuk kayak diizinin aja itu kayak wah alhamdulillah gitu. Dan respon orang tua melihat Inal seperti ini pasti seneng banget karena tetangga-tetangga itu kayak kadang tuh kan kalau orang tua tuh bangga di tetangga kita dengarkan. Iya. Tetangga bilang kayak mamamu tadi bilang kayak gini, kamu sini ya? Iya, alhamdulillah tante kayak gitu om. Wow. Jadi mungkin itu saya bilang sebenarnya itu orang tuaku adalah motivasiku karena memang kan saya mau buktikan juga di keluargaku kalau saya tuh bisa jadi sarjana, bisa sukses di tanah rantau gitu. Dan memang saya selalu berproses untuk itu sih Kak. Inal ini dengar dapat kabar kan selalu merasa orang tua ini punya cerita dan juga punya kesan ya terhadap orang tua ya. Karena memang dulunya kan memang ya menyaksikan sendiri ya anak dari seorang pedagang gorengan. Ya kan yang bapaknya nyari ikan juga apa segala macam ya. Apa arti orang tua? Wah, ini soalnya banyak yang bilang katanya, "Bang, tuh Inal sama orang tua tuh punya cerita tersendiri loh." Iya. Kalau saya sendiri sebenarnya tuh melihat orang tuaku ini adalah orang yang pekerja keras. Jadi saya tuh selalu untuk melihat bahwa diri saya sendiri tuh harus memaksimalkan diri karena orang tuaku ini udah memaksimalkan dirinya untuk anak-anaknya. Dan di situ saya langsung berpikir bahwa jangan sampai Inal kamu tidak bisa menjadi kebanggaan orang tua. Dan saya melihat orang tua aku itu adalah sebagai mutiaraku gitu loh. Kayak saya itu setiap apapun yang sekiranya itu saya kepengen untuk capai, mereka tuh jadi mutiara. Mereka tuh kadang jadi jadi penyemangatku. Dan bersyukur itu orang tua aku tuh jarang bilang kayak kamu nggak bisa Nal gitu. Wah susah, jarang tuh dapat orang tua yang support system. Banyak memang orang tua pasti itu saya bangga banget ya. Tapi sampai segitunya ternyata ya. Saya bangga banget sama orang tuaku. Jadi setiap ada masalah pun tentang orang tua pasti saya fokus untuk bantuin. Soalnya banyak juga orang tua yang tanda kutip ya memaksa kehendaknya untuk anaknya jadi seperti ini, anaknya jadi seperti itu gitu. Mungkin itu juga pasti baik gitu ya, pasti bagus gitu ya. Tapi kalau Inal orang tuanya justru malah lepas gitu, malah mensupport. Saya tuh seneng banget punya orang tua seperti mama bapak karena memang mereka itu walaupun juga bukan dari lulusan kuliah, maksudnya dari sarjana, tapi mereka tuh kayak lebih ke anakku tuh butuh apa, potensinya apa, saya mau dukung. Dan bersyukur sampai di titik ini tuh orang tua tuh melihat anaknya seperti ini gitu. Wah, udah beliin apa aja buat orang tua. Ini kan kita nyambung ke obrolan yang how to-nya atau gimana caranya buat mereka juga akhirnya bisa ngubah nasib mereka yang lagi nonton keluar dari jeratan kemiskinan, keterpurukan, kasih semangat buat mereka gitu kan. Nah, akhirnya biasanya manusia kalau udah ada satu bukti atau konkret gitu ya, mereka jadi akhirnya terpantik. Pengen tahu nih. Jadi Inal, lu udah ngasih apa aja buat orang tua dari sekarang? Lu ada bisnis juga gak sih? Punya. Wow. Udah punya berapa sekarang duitnya? Kisaran. Bersyukur sih. Maksudnya saya pun juga sebenarnya itu bukan orang kaya banget Kak. Saya sejujurnya tuh kayak bukan orang kaya banget. Dan sejujurnya tuh kayak mungkin ya ini pandanganku. Orang tuh melihatnya tuh dari kaca di luar ya. Maksudnya kayak saya lebih ke kayak apapun yang sekiranya itu memang saya bisa, maksudnya saya mau beli, saya usahakan untuk dapat gitu. Maksudnya kayak udah di tahap yang dimana tuh saya kayaknya udah bisa deh di situ gitu. Oh, beli apapun nunjuk bisa. Alhamdulillah gitu. Maksudnya kayak memang berusaha untuk berproses sebagai anak muda yang berjuang ini gitu. Caranya gimana? Boleh tahu nggak triknya atau law of traction-nya atau afirmasinya? Kok pengen punya sesuatu? Mereka rata-rata mimpinya sama kok, kita semua pengen kaya gitu ya. Tapi begitu kayak gue pengen kayak gini deh. Terus kan terwujud nih. Caranya lu gimana bro? Sejujurnya itu saya tuh lebih ke menjalankan tuh sesuatu yang sekalian tuh kayak kita tuh punya mimpi apa. Kita tuh harus ada penjelasan mimpinya itu mau ngapain. Ditulis? Saya tulis. Ada catatannya? Saya tuh di HP, kalau mau lihat HP ku Kak. Coba lihat. Saya tuh screenshot, baru satu itu langsung tulis semuanya mimpi-mimpiku. Tapi enggak. Lah,
Boleh dong kalau gue lihat. Emang ada yang konfidensial? Enggak juga sih, tapi Itu. emang punya. Itu dia geli sendiri. Kenapa emang ya? Lah kan mimpi orang kan Iya. justru ini biar memotivasi. Ini diizinin kan nih? Aman. Ikhlas nggak nih? Aman. Ikhlas ya. Ntar sangkanya gue bongkar-bongkar Tapi atau emang ngintip-ngintip saya tuh aib tipikal orang. yang Kok gitu sih, aib ya? Bukan aib ya. Kalau mimpi mah bukan aib ya. Afirmasi. Afirmasi ya. Boleh nih gue liat nih. Tapi ya udahlah, terserah. Oh nggak boleh. Aman. Udah, kalau nggak HP-ku Kak, HP-ku. Oh sorry. Tapi emang saya tuh nulis kayak gitu Kak, beberapa mimpi-mimpiku yang sekarang itu mau saya capai gitu. Coba ya. Dan sejujurnya tuh memang saya tuh nggak pernah kayak harus itu jadi gitu. Tapi memang kayak mengusahakan dulu. Wow keren. Di screenshot guys. Ini teman-teman nggak kelihatan lah jauh lah. Nggak Ya. kelihatan. Iya. Di screenshot. Maka tadi gue bingung. Kok tiba-tiba udah ada filenya. Ternyata ini screenshotan ya. Dijadiin wallpaper. Ini kita nggak settingan ya. Ya. Gue nggak bahas ini briefing tentang. Gue boleh nggak ngegali mimpi-mimpi lo. Tapi lo siapin ya. Enggak bro. Emang beneran nih orang kayak begini nih. Ini gue suka nih gaya anak-anak di luar Jakarta. Semangatnya kayak begini nih. Contoh guys. Jangan-jangan kita gini-gini aja. Taunya kita salah ngeset mimpinya. Yang ngerasa bahwa kayak yaudahlah. Begini aja lah. Ya. Itu bagus bersyukur, tapi kan maksudnya kan Islam nggak ngelarang kita juga untuk kaya kok gitu ya. Coba ya. Wes, ya screenshotannya gue baca nih ya. Ini dari notes ya berarti ya. Oke. Selasa 29 April. Oh, ini tanggal dari handphone ya. Ya. Oke. Bismillah 2025. Headline-nya Bismillah 2025. Saya mau aminin deh. Ya, amin ya. Gue Allah. baca lo yang aminin aja Iya. dong ya. Kan gue baik nih niatnya nih. Ya nggak? Di sini ada 17. Ya. Apa emang di bawahnya masih ada lagi? Sejujurnya itu yang waktu itu saya di awal-awal tahun Kak. Kadang tuh saya di awal tahun tuh saya langsung nulis dulu apa yang saya mau kejar. Wah, coba ya. Penasaran gue mana sih yang bikin lu geli dan malu? Apaan sih? Pasti positif aja kayaknya. Nomor 1. Lu aminin. Amin. Ya, nomor 1. Punya rumah 10 miliar. Amin. 2. Tabungan 1 triliun. Amin. Gue juga mau kalau begini. Kita 3. aminin. Iya. 3. Bisnis Take Barley punya 100 cabang. Amin. Take Barley apa Take Barley? Take Barley. Take Barley apa sih? Itu kayak bisnis roti dari Hungaria. Saya tuh habis take over juga di mall-mall. Akuisisi. Ya. Tapi bersyukurnya itu bukan akuisisi, saya harus bayar. Jadi ada satu pemiliknya itu ngelihat sosial mediaku, suka banget. Maksudnya dia tuh suka banget untuk ngelihat kayak aktivitasku, kayak ikut kegiatan komunitas, berbagi, sharing tentang pendidikan. Dan beliau ini cerita sama saya, Inal, ayo kita kolaborasi bersama. Tanpa chip in? Nggak chip in, Dikasih saham? dikasih saham. Berapa persen? Dan Take Barley. Dan kemarin itu baru 10.000 followersnya sebelum saya join. Dan alhamdulillah itu udah 114.000. Ntar bocorin caranya naikin followers gimana ya? Dalam waktu berapa lama? Ini teman-teman dalam 100.000 langsung kan? Berarti kan kenaikannya kan? bersyukur sih banyak teman-teman yang support sih. Karena memang bestiku itu adalah influencer-influencer yang besar di Indonesia. Dan saya ajakin untuk cooking bareng. Sombong amat. Tapi memang bersyukur di situ sih Kak. Maksudnya Oke. itu sebenarnya saya mau sampaikan juga bahwa kita tuh berteman sama orang itu tuh jangan lihat dari sosial medianya dulu. Saya malah kayak kalau ketemu sama mereka itu yang bantuin saya Kak. Dia tuh lagi viral-viralnya tuh sebenarnya tuh saya belum melihat dia tuh waktu viral-viralnya. Jadi pada saat saya berteman sama dia itu pada saat sebelum dia viral. Bersyukurnya pada saat saya ketemu sama teman-teman, saya bilang saya tuh punya Take Barley gitu. Kalian mau pergi nggak cobain untuk bikin roti cerobongnya? Ternyata tuh teman-teman pada mau support. Cerobong apa? Jadi kayak roti yang dimana tuh kayak nanti tuh dalamnya tuh ada sausnya gitu, ada coklat kayak gitu. Segede Ada apa? macam-macam. Segede apa? Agak gede gini sih. Gimana sih gini ya? Soalnya kalau nggak ada barangnya Oh iya, nanti saya kirimin ya Kak. Tapi doain ya Kak, semoga ini masih Amin. berproses karena ternyata tuh saya baru lihat bisnis F&B itu nggak semudah itu gitu. Saya juga benar-benar tuh kayak berjuang. Semoga ini saya perbaiki dulu di dalamnya. Ternyata di dalamnya tuh masih perlu banyak yang dibenah Kak. Pasti banyak perlu yang dibenah. Jadi saya belajar tentang F&B karena saya background kan apoteker ya. Iya. Tapi saya suka banget ngepelajarin banyak hal. Jadi kayak ada peluang apapun sekiranya itu memang baik buat diri saya,
untuk berkembang, why not saya kembangin. Tuh lihat, apoteker punya bisnis F&B gitu ya. Berarti cocok banget tuh, boleh nggak pesan yang varian Ponstan? Hah? Roti Yang ada ininya. roti campur Ponstan nggak boleh? Nggak enak ya. Oke, lanjut ya. Pahit dong, Kak. Iya, Pahit iya, dong. iya, lanjut ya. Ini nomor 3 tadi kan, bisnis takar barley nggak pengen punya 200 cabang. Kan lu pengennya 100 doang, berarti Iya, 200 nggak pengen dong? Iya, step by step kan. Oke, siap. Nomor 4, mimpinya seorang Rinaldi. Bisnis youth media punya ribuan project menghasilkan triliunan. Amin. Tuh lihat, contoh ya, mimpi-mimpinya tinggi-tinggi banget, keren nih. Nomor Karena 5. kalau misalnya tuh nanti enggak sampai gitu kan, jatuhnya tuh enggak terlalu jauh. Oh, Misalnya kalau iya, misalnya iya. dapatnya berapa ratus alhamdulillah gitu kan. Iya. Bagus juga. Nomor 5, apotek di Jabodetabek dan Sulawesi. Wah. Nomor 6, kuliah S2 MBA ITB. Mimpinya nomor 7 di tahun 2025 ini, bawa tim untuk umroh. Nomor 8, turun ke 65 kg. Kayak gua tuh. Gue dari 100 kilo ke 65 sekarang. Gimana tipsnya, Kak? Kalau mau klik link di bawah ini. Nanti gua kasih tahu. Oh ya, siap Kak. Ya, ada triknya. Pokoknya perbanyak protein kata Om Aderai. Wah, ini Banyakin protein. pakar nutrisionis gua Om Aderai langsung nih. Jadi bukanya bukan dengan yang tinggi gula-gula, makannya Proteinnya. setelah serat atau kacang-kacangan atau sayur-sayuran, baru lanjut ke protein, baru nasi dan kalori-kalorian di belakang. Makan nasi juga, Kak. Makan nasi dikit. Iya, atau kadang sebakul juga pernah. Nah, Cara ngitung kalorinya gimana, Kak? nanti gua kasih. Perbanyak proteinnya, ada satu minuman, dia sangat tinggi protein dan dia tugasnya bisa menahan lapar. Wah. Selama 20 jam. Menahan laparnya. Tinggi protein jadi aman, dipastikan gizinya nggak kurang. Namanya kalau nggak salah Brand and Grain. Lu coba cek aja tuh Brand and Grain, nanti kita bantu di bawah deh, ada linknya deh. Brand and Grain. Di TikTok juga lagi rame tuh. Brand and Grain, otak dan biji-bijian. Oh iya. Brand and Grain. Jadi ternyata menurunin berat badan itu dengan memperpanjang kenyang dan menahan lapar panjang, metodenya intermittent fasting atau puasa. Itu kan kuncinya ada di mindset, which is itu brain. Ada juga di asupan biji-bijian yang kacang-kacangan tinggi protein, pistachio. Jadi Brand and Grain. Wah, itu rame tuh sama afiliator. Lu search aja. Oke, nanti Otak saya dan biji-bijian. langsung cobain. Iya, gue pakai itu, bro. Oke, siap. Ada Kak. kalau nggak salah masih ada sisa di ruangan gue, ntar gue kasih. Oke, mantap. Satu kotak isi 10. Jangan-jangan saya 10 hari langsung turun ya, Kak? 1 menit. 1 1 menit untuk menjalani proses awalnya. proses awalnya. Ujung-ujungnya, gue turun 4 bulan, 40 kilo hanya dalam waktu 4 bulan, bro. Saya mau nikah nih, Kak. Jadi emang harus. Berapa target nikahnya? Bulan apa? Apa? 4 bulan lagi. Bulan Juli itu lamaran. Bulan Pas. Makanya tuh berusaha banget ini, Kak. Nah, nanti gua kasih Brand and Grain, tenang aja, bro. Lanjut 9. Muka udah Maksudnya udah. Malu dikit gue. Oh enggak, bukan maksudnya aja gitu. Oh iya, aduh malu banget di situ. Kak Deri udah. Kita stok masih banyak. Enggak, saya apoteker. Kan gua doang yang tahu, bro. Siap. Sama 1 juta orang Iya. yang nonton. Banyak juga ya. 10. Mimpinya Rinaldi di tahun 2025, 10 followers udah 10 juta. Amin. 11. Konten viral di seluruh postingan dan platform. 12. Keliling 30 negara. 13. Mimpinya ingin menikah. 13 ya. Bukan pertama ya. Jadi dia bisa potensi di nomor 2 kan nantinya ya. Oh enggak juga. Itu ke 13 mimpinya? Enggak, kan namanya tuh kayak target-target aja gitu loh. Kayak selama kita udah cukup gitu kan. Cukup, kita mengusahakan untuk ke yang lainnya. Mimpi menikah ditaruh nomor 13. Tapi kan kalau menikah beneran kan amin gitu. Oh iya. Enggak, kita enggak ada penganut yang 13 mah, enggak ada angka sial apaan 13 enggak ada begitu-begitu, oke. 14. Punya buku bestseller. Keren. Mimpi ke-15. Kasih beasiswa 100 orang. Amin. 16. Daftarkan asuransi untuk keluarga. 17. Yayasanku semua sudah punya proyek berkelanjutan dan mendunia. Amin. 18.
duduk dikasih solusi. Wah. Keren. Itu mimpiku paling besar Kak. Akhirnya Insyaallah. duduk juga, keren. Doain ya Kak, semoga Iya. bisa tercapai beneran. Amin. 19 memberikan handphone iPhone ke Deriansa. Makasih loh bro. Kak. Nanti mimpinya nggak bisa dilihat lagi. Oh iya benar, pinter ya. Keren. Dari kesekian banyak kamu suka yang mana mimpinya? Coba komen di bawah deh. Muka udah atau gimana? Oh Kak. Itu lebih ke cerah aja. Sekarang Oh iya, fun fact Kak. Waktu Apa? saya masih kecil, masih kecil itu saya memang dibully. Oh kenapa? Gara-gara apa? Dibully karena saya tuh punya tagline namanya itu bukan bully juga sih ya, tapi ada bukan bahasa sebutan atau panggilan Kecil. kecil. Apa? Ilo namanya. Ilo. Inalotong lotongnya itu tuh hitam. Lotong tuh bahasa apa? Bahasa Bugis. Ina? Inal Inal itu saya. Inal. Ilo, inal, lotong. Jadi di situ saya kayak benar-benar tuh ngerasa bahwa saya harus berproses juga nih untuk memperbaiki diri waktu itu ya. Tapi sebenarnya tuh saya untuk nulis yang itu lebih ke kayak memotivasi lagi. Inal, jangan sampai tuh kamu buluk gitu sih intinya. Wah, keren. Skincare-nya lu pakai apa? Apa? Skincare-nya lu pakai apa? Ya kan gue coba mau nyambungin ke lagi nonton, siapa tahu ada dokternya yang pengen bantu lu kan, itu mimpi lu kan harus dituju. Iya. Iya dong. Tapi kalau brand mah Nggak usah nggak ya. boleh sebutin Endorse dulu. ya. Iya. Dokter aja deh. Coba sebut dong, pengen ketemu dokter siapa? Kan serahkan pada ahlinya. Dokter skincare lagi, dokter muka ya namanya ya. Dokter muka lu siapa bro? Udah pernah ketemu mereka belum, orang-orang hebat ini terkenal? Nanti gue coba kenalin yang gue kenal maksudnya. Ya, boleh banget itu dikenalin dulu Ya udah, Kak. coba siapa dokter siapa? Siapa ya? Kan gue pengen coba mewujudkan atau bantu mewujudkan mimpi lu bro. Ya nomor itu aja. Yang lainnya punya tabungan 10T gue juga belum tembus. Oh ya. Jadi gue belum bisa kasih solusi yang itu nih. Baru kali ini kasih solusi, nggak bisa kasih solusi nih ya. Mimpi lu tinggi banget 10 triliun ya. Ya udah lah. Nih kan kalau dokter kan gue kan pernah ngundang banyak dokter juga di sini. Kakak punya linknya siapa Kak semuanya? Insya Allah. Insya Lah serius. Siap. Ya kan kalau gue nggak kenal langsung kan minimal kan gue bisa langsung Ya. pegang orang yang membersamainya. Kalau saya sendiri sih yang penting tuh dokter-dokternya udah Siapa? ketemu kayak Siapa? dokter Oki boleh. Oh, udah pernah ketemu? Dokter Oki belum, Doktif sih udah Doktif udah pernah ketemu? Udah ketemu. Udah ngobrol juga waktu di acara TikTok. Udah minta solusi ke beliau? Belum ngobrol-ngobrol panjang sih. Belum tahu mimpi itu? Iya, sejujurnya itu kalau apoteker tahu sih obat-obat kayak gitu. Ya kenapa nggak dipraktekin? Kan Ya. gampang. Ya juga sih, tapi kan maksudnya kan saya juga udah tahu saat aktifnya apa. Dokter Wahyu bagus tuh. Dokter Wahyu. Dokter Wahyu tahu? DRW Skincare. DRW Skincare. Iya, Dokter Wahyu. Kakak pakai tuh. Enggak, saya cuma sabun muka biasa. Oh, saya. saya. Yang ya udahlah gitu aja, saya nggak paham gitu-begitulah. Dokter Wahyu, DRW Skincare, dia punya cerita. Beliau ini punya banyak reseller, distributor apa segala macamnya yang awalnya ceritanya nonton deh dikasih solusi. Beliau ngeracik sendiri buat istrinya yang nggak sembuh-sembuh. Jerawatan, mungkin kusam apa segala macamnya. Jadi beliau tuh bikin ini sendiri. Kayak semacam apoteker gitu bro di rumahnya. Iya. Di rumahnya dulu masih waktu zamannya merintis gitu ya. Gonta-ganti ternyata beliau, kalau nggak salah beliau juga apoteker apa gitu. Apoteker atau satu lagi apa ya? dokter? Kayak Perawat ya kalau nggak salah. Maaf ya dok ya kalau salah ya. Maaf punten Dokter Wahyu. Itu beliau ngeracik sendiri. Dikasih ke istrinya sembuh. Oh. Dari mulai jerawatnya dan kinclong. Nggak maksud untuk bahas istri Anda dok, tapi cetar mukanya glowing. Jadi Istri memang bagus juga ya kalau misalnya itu kayak uji cobanya itu dari orang terdekat kita, jadi kita lebih percaya lagi. Iya, akhirnya dipercaya sama distributornya udah pada bolak-balik haji umroh gara-gara penjualannya sangat drastis di RW Skincare. Masya Allah. Coba ntar gue kenalin nih. Tapi Siap Kak Dery. monggo banyak. Doktif waktu itu sempat ngomong ke Dewa Eka Prayoga pengen ketemu gue juga tuh, pengen meeting, pengen ngobrol. Cuma kayaknya waktunya belum ketemu. Nanti kita bahas. Lu sebut aja. Kayaknya dari sini tuh bisa langsung ketemu untuk podcast kayaknya sama Doktif Kak. Iya. Atau dokter kandungan nyambung nggak? Enggak juga sih. Nggak Nanti istriku kalau misalnya Masya hamil, Allah. amin gitu kan. Amin ya. Siap, kita pokoknya bismillah doain mimpinya Rinaldi terwujud di 2025. Nanti lu update lagi bro ya. Amin, Sekarang Kak. bisnisnya berarti si Take Barli ya? Tak ke Bali, bikin youth media juga, bikin Mutawifmu. Buat umroh?
Jadi teman-teman yang kayak apa namanya yang kayak mutawif gitu, Iya. kita temenin juga untuk ininya. Jadi teman-teman kayak misalnya tuh dari travel butuh mutawif, kadang tuh ngubungin kita. Ini rekomendasiin dong mutawifnya kayak gitu. Itu mutawif. Yang paling cuan dari bisnisnya Rinaldi apa aja, Bro? Youth Media sih. Youth Media berarti homeless media gitu. Kita tuh ada manajemen influencernya juga. KOL spesial, KOL manajemen ya. Iya, jadi kita tuh memang bantu teman-teman itu untuk memaksimalkan kreativitasnya. Jadi ada banyak tapi memang kita kita perlihatkan tuh lewat media. Jadi dalamnya itu kita benar-benar tuh bantu brand-brand untuk bertemu dengan influencer-influencer yang spesifik. Karena kan saya punya juga satu community hub, namanya itu Public Figure Hub. Jadi saya kumpulkan ribuan public figure yang besar-besar, teman-teman yang keren. Itu tuh nanti brand bisa lebih mudah untuk nemuin itu. Iya. Jadi kayak saya tuh tinggal ajakin teman-teman dari influencernya, tinggal saya hubungin juga manajernya. Kak, mau join nggak campaign yang dari brand ini kayak gitu. Wow. Jadi saya bikin hubnya dulu supaya teman-teman tuh bisa saling dekat dulu satu sama lain. Jadi pada saat kita mau melakukan aktivitas sosial ataupun profesional, itu bisa juga untuk kita juga bisa bantu mereka kayak gitu sama-sama. Wah, keren. Jadi lu pitching ya berarti ya di Youth Media ini ya. Karena kan ini kan basicnya adalah homeless media atau mungkin media-media yang membahas mengenai apa yang lagi viral gitu kan. Abis itu lu gimana KOL manajemen ya, lu pitching ke klien atau sejujurnya tuh banyak klien tuh yang ngajakin kita, Kak. Kok bisa-bisanya dihubungin ya karena media itu? Itu tuh saya nggak tahu, Kak. Kayaknya saya kayak gini. Saya tuh ngerasa bahwa setiap kita tuh baik sama orang, itu akan ada banyak orang baik tuh yang datang ke kita. Dan banyak tuh orang-orang tuh bilang kayak gini sama saya. Kayak Kak Rinaldi, saya tuh dapat rekomendasi dari si A. Kayak Kak Rinaldi ternyata tuh punya kayak gini ya. Kayak gitu, Kak. Oh, wow. Jadi banyak tuh yang ngajakin saya, yang mengkomunikasikan tentang kerjasama kayak gitu tuh karena dari referensi orang lain. Dan itu tuh yang membuat saya tuh seneng ikut kegiatan-kegiatan yang sekarang tuh kayak community. Kalau ada orang-orang yang ngundang saya tuh, saya selalu mengusahakan. Kalau ada orang yang ngajakin saya untuk ketemu, saya coba mengusahakan. Dan mungkin itu dari situ Allah tuh ngasih saya energi positif. Jadi orang-orang yang lain pun juga tarik menarik itu datang ke kita juga. Karena kalau saya sendiri tuh bilang, kalau kita baik, pasti ada banyak orang-orang baik datang ke kita. Wah, ini mencerminkan kalau di Islam ya. Jadi manusia ini akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau kita beramal keburukan, suka mencela orang, membuli orang, menghina orang, ya nanti ujung-ujungnya juga pasti akan dibalas dengan perbuatan kita tersebut. Tapi kalau kita beramalnya dengan kebaikan, bantu orang, sedekah, berkata baik, melunasi utang-utangnya dan lain sebagainya lah, kita akan dimudahkan segala urusannya karena pasti setimpal kok. Jadi makanya berbuat baiklah. Ada fakta tuh kayak menarik banget. Waktu itu saya udah mulai dapat kerjasama dengan beberapa brand, beberapa orang yang percaya tentang saya. Kayak saya tuh punya kelebihannya di mana saya diajakin untuk secara profesional. Di situ kan saya udah mulai dapat pemasukan nih, Kak. Bersyukur di situ saya juga diajakin campaign sama Google kan. Waktu itu kayak alhamdulillah juga udah mulai banyak juga ternyata masuk gitu kan. Maksudnya saya bisa beli rumah sendiri. Saya juga udah bisa punya kendaraan sendiri. Dari situ saya berpikir bahwa kayaknya ada hal baik yang saya pernah omongkan waktu saya tuh sebelum dapat beasiswa itu. Saya bilang mau bikin beasiswa Rinaldi, beasiswa. Saya mau bikin beasiswa atau kasih orang untuk pendidikannya lebih baik kayak gitu. Dan ternyata saya dikasih kesempatan dapat rezeki itu, saya bikin beasiswa Rinaldi, semakin banyak lagi rezeki yang datang, Kak. Dari situ saya bilang, kayaknya tuh kalau kita tuh berbuat baik terus, itu akan banyak hal baik terus datang buat kita. Tanpa kita minta, tanpa kita tuh kayak perhitungan dengan apapun yang ada di depan kita, dia akan datang sendiri. Makanya tuh bersyukur, Kak, kayak saya dipertemukan dengan timku yang benar-benar tuh nggak pernah toksik. Maksudnya kalau saya ada ngelakuin kesalahan, saya selalu diingatkan. Dan saya tuh anak Gen Z ya, Kak. Maksudnya tipikal orang yang selalu ngomong sama tim-timku, "Dek, kalau Kak Ina tuh belum bisa maksimal di sini, bantuin ya. Kalau Kak Ina belum dapetin apa yang kamu harapkan di tempat ini,
kamu kabarin ya ke Kak Inal gitu. Siapa tahu saya bisa bantuin. Ada yang ngomong kayak gini, Kak. Kak Inal tuh saya punya mimpi mau ke luar negeri sejujurnya, tapi masih kerja di Kak Inal kan. Gimana caranya? Ternyata saya waktu itu beberapa bulan kemudian ditelepon sama orang dari kementerian. Inal carikan saya, rekomendasikan saya satu orang yang keren yang bisa mewakili anak muda. Satu sisi adik ini memang duta genre, adik ini juga punya banyak wadah yang pergi ke beberapa daerah-daerah untuk dibantu kayak di Papua. Saya langsung bilang sama adiknya, Dek kamu terbang ya, nanti wakilin Indonesia ke acara itu. Mantap. Dan bersyukur, maksudnya kayak wah, dia di balik niat baik kita itu untuk berproses, semoga saja tuh teman-temanku yang di sekitarku juga bisa ikut andil untuk bertumbuh. Amin. Dari situlah Kak, saya merasa bahwa dari kebaikan yang kita buat ini pasti akan selalu ada hal-hal baik lagi. Beasiswa Rinaldi yang awalnya pakai uang pribadiku Kak. Berapa? Yang penting saya bisa nemenin sampai 61 orang. 61 orang tuh beasiswa masuk kuliah? Enggak, beasiswa pada saat dia kuliah atau di sekolah. Jadi uang kan sendiri. Uang sendiri. Jadi ada SPP-nya dia. Baru kita kasih mentoring. Saya kemarin tuh habis banget teleponan sama mereka. Saya bilang, adik-adik kalian udah seperti apa sekarang gitu. Ada adanya cerita, saya sekarang udah S3 Kak. Saya dapat beasiswa juga LPDP sekarang. Dan saya udah keliling-keliling ini Kak penelitiannya gitu. Wah, saya aja belum S2 nih. Tapi saya bangga, maksudnya saya seneng banget kayak ngeliat mereka ini bisa seperti ini tuh. Rasa kebahagiaanku tuh udah semakin senang Kak. Maksudnya semakin mau lagi, apalagi yang saya bisa bantu ya buat orang lain ya. Kan apalagi yang bisa saya maksimalkan ya. Dan bersyukur Kak banyak orang baik lagi datang Kak mau support beasiswa Rinaldi. Kemarin tuh ada yang bikin Gojek. Ada namanya Kak Windy. Kak Windy itu yang bikin Go Live Kak, Go Masas, beliau waktu itu yang memang yang develop Go Live-nya kan. Kemarin ngajakin saya makan, dia bilang kayak gini, Inal, saya kepengen juga sebenarnya itu lama banget. Ini saya kepengen untuk kasih beasiswa juga ke orang lain. Kayaknya lewat kamu deh Nal, saya mau ngasih. Saya ada geng gitu dia bilang. Saya punya sahabat di kampus di UI, FEB di tahun 2008 gitu. Maksudnya dia bilang kayak gitu. Gengnya namanya itu Pancanaka. Saya mau ngajakin mereka juga Nal, kasih beasiswa buat adik-adik buat pendidikannya. Bisa nggak ya Nal gitu. Saya langsung kaget Kak, kayak wah, ada yang memang punya visi yang sama nih. Kita mau gerakin sesuatu yang positif buat pendidikan di Indonesia. Dan bersyukur Kak, kayak kakak-kakaknya tuh mau siapin uang sampai ratusan juta untuk bantuin. Masya Allah. Bantuin adik-adiknya. Keren. Ini semoga lancar ya semuanya. Amin, ya. Kak. Amin ya. Dan how to-nya atau caranya gimana? Gitu biar teman-teman juga bisa mencontek gitu caranya Inal sampai di titik ini, mungkin dari konten ya sesimpel adalah kendaraan yang dipakai adalah Instagram atau TikTok apa segala macam ya, kan bisa di titik ini bisa dikenal banyak orang kan karena memang kontennya itu kan banyak manfaat pastinya. Benar ya kan, konten bermanfaat ya pasti di follow atau di likes atau di save dan lain sebagainya. Gimana sih cara bikin kontennya? Kita agak teknis sedikit ya yang bikin lo sampai di titik ini viral, FYP terus Sejujurnya itu Kak, karena saya memang suka komunitas ya Kak. Jadi saya bikin sesuatu itu yang berhubungan dengan dampak. Jadi saya tuh kayak sejujurnya tuh saya tuh lebih ke bukan ke konsep sosial medianya Kak. Tapi gimana caranya tuh kita tuh mengumpulkan community yang kuat. Oke. Community yang kuat itu mulut ke mulut tuh akan lebih kuat Kak. Contoh? Misalnya gini, saya tuh bikin kegiatan pengabdian. Siapa sih yang develop? Oh Rinaldi. Oke. Oh siapa sih Kak Rinaldi gitu. Dia langsung kepo semua. Oke. Dan di situ tuh kan akan semakin banyak orang yang terinspirasi dan akan menceritakan itu lagi. Oh iya kan. Dan di situ tuh saya tuh misalnya contohnya kayak di Youth Ranger. Youth Ranger itu kan hadir tuh gara-gara waktu saya bikin program. Programnya tuh untuk ngembangin skillnya anak muda, kita bikin pelatihan. Saya buatin gerakannya itu. Jadi kan lama-kelamaan teman-teman kan mau berteman, mau berdiskusi gitu. Jadi pasti otomatis tuh di awal dia akan nge-follow dulu. Oke. Dan memang saya prosesnya tuh juga saya yakin juga Kak Dery pasti kadang juga nggak notice ada namanya Inal gitu. Saya memang suka banget tuh saya mempercayai namanya proses Kak. Saya suka banget kayak berproses
walaupun nggak viral banget, tapi lama-kelamaan tuh akan orang-orang nanti lama-kelamaan akan tahu ada namanya Inal. Karena apa? Karena impact. Saya fokusnya itu bikin kayak gitu, Kak. Bikin kegiatan yang melibatkan tuh banyak orang untuk ngasih impact. Apa aktivitas kegiatannya tuh apa yang akhirnya mereka juga pada mau join di Youth apa tadi? Youth Ranger Indonesia. Youth Ranger gitu ya. Apa ya benefit apa yang dia dapat ketika di join di komunitas ini? Pertama, Kak, kalau misalnya tuh teman-teman itu mau mengembangkan skillnya, mereka tuh udah punya satu wadahnya untuk berkembang secara gratis. Jadi pelatihan. Kita kasih pelatihan. Apa aja yang didapat pelatihan deh? Oh, macam-macam, Kak. misalnya. Macam-macam. Ada public speaking. Oke. Ada juga leadership. Ada juga kayak kita undang tokoh-tokoh menginspirasi untuk sharing langsung sama mereka secara gratis. Jadinya pada saat mereka itu ikut di situ, mereka tuh merasa bahwa mindset gue tuh udah bertumbuh nih. Iya. Yang mungkin dari 0,5 bisa jadi 1 deh. Iya. Misalnya tuh kayak saya tuh kepengen ngedorong mereka tuh untuk bertumbuh. Dan pada saat itu saya ngerasa bahwa itu tadi kembali lagi, Kak, kayak kalau lu baik sama orang baik tuh akan datang ke kamu lagi gitu. Jadi pasti akan banyak mulut ke mulut tuh ada adik. Jadi pada saat saya bikin acara lagi, "Dek, kamu dapat informasinya di mana?" Saya dapatnya dari temanku, Kak. Dan di situ kayak mulut ke mulutnya adik-adik percaya diri lagi untuk ikutan. Jadi kan lama-kelamaan banyak dong Youth Ranger Indonesia ini. Masanya tuh udah sampai 200 ribuan di seluruh Indonesia. Dan saya tuh yakin setiap saya bikin konten ya pasti target marketku adalah mereka. Dan kalau misalnya tuh semakin banyak orang yang follow kita dan memang niche-nya sama, sesuai dengan apa yang kita lakukan, itu kan akan otomatis terboosting, Kak. Iyalah. Iya kan? Dan itu tuh bisa mempengaruhi. Jadi saya tuh lebih ke bahas tentang fundamental kita dulu. Kamu mau membuat diri kamu itu memang benar-benar tuh kayak levelnya tuh akan besar banget nanti ke depannya. Atau enggak? Saya mainnya tuh di dalam situ dulu. Saya bikin dulu kekuatan dari fundamentalnya, Kak. Anak-anaknya tuh trust dulu, mereka bertumbuh bareng-bareng, kita menciptakan lingkungan yang positif dulu. Lama-kelamaan mulut ke mulut tuh ngobrolin tentang kita, orang-orang nge-follow kita. Orang-orang follow kita bikin konten apa, karena memang otomatis mereka tuh udah ngeliat kita, lama-kelamaan kan terboosting. Kan konsep viral itu kan orang dikasih dulu nih, banyak yang nonton, naik lagi, banyak yang nonton, naik lagi kan, Kak. Iya. Konsepnya kayak gitu kan. Dan saya juga yakin, maksudnya mungkin dari hal-hal kecil itu yang kita lakukan di awal bisa mempengaruhi itu. Dan saya juga kaget kok, Kak, kok bisa segitu banyaknya. Saya juga nggak pernah expect kayak berapa followersku, Kak. Saya tuh memang tipikal orang yang memang suka banget untuk bikin target-target kayak gitu, tapi nggak bilang kayak harus sampai di tahun itu harus segitu, enggak. Tapi lebih ke kayak afirmasiku, Kak. Kalau misalnya tuh saya udah di titik ini, saya udah bisa sampai di sini, berarti kayaknya tuh nanti akan seperti ini deh. Saya berarti harus apa? Saya harus konsisten ngerjain apa yang saya memang mau kerjakan. Dan itu yang tetap saya jalankan sampai saat ini, Kak. Kalau misalnya strateginya mungkin itu sih yang saya lakukan, Kak. Iya, dengan bermanfaat buat orang banyak. Dan yang kedua, dengan kita membentuk komunitas, sebetulnya itu udah diketahui sama teman-teman yang dalami di dunia marketing ya. Ada marketing level 1 sampai marketing level 6 atau 1.0 sampai 6.0. Di level 4, marketing 4.0 itu adalah fokus pada evangelis atau komunalisme atau kelompok, golongan, community. Jadi dengan kita optimasi berangkat dari community, nantinya akan mudah lebih jualan. Ketimbang kita fokus pada produknya baru bangun komunitas, itu agak lebih sulit tuh. Nah, faktanya, Kak, saya setelah bangun Youth Ranger, bangun beberapa wadah-wadah positif, pada saat saya mau bikin namanya itu Bijak Obat Indonesia, mau bikin namanya itu Trust Rangers Indonesia. Ini wadah yang dibangun sama ada mentorku, tapi saya bantuin untuk growth kan. Ada juga namanya Tak Bali, ada juga namanya Mutawifmu, ada juga namanya beberapa wadah mungkin di bioku ada di situ. Tapi memang itu karena dari trustnya orang-orang dulu nih. Yang memang saya bangun di mana tuh kita saling support, saling tahu menahu. Kak Ina tuh ternyata ini ya. Iya deh, saya fokusnya di sini gitu. Kita liatin sosial medianya nih. Youth Ranger juga lagi ada
program apa tadi? Ke luar negeri. Keluar negeri ya? Iya. Beasiswa total 1,8 miliar. Oh, ini partnership. Oh, bareng sama brand ya? Ya. Jadi Yang ini Kak sebelah kanan. brand itu yang akan modalin gitu ya. Ya. Kalau sebelah kanan International Youth Potential Summit ke Thailand. 2025 Thailand Chapter batch 2 Batch 2. Kapung Plai. Kapung Kap. Sejujurnya Kak, saya bikin kayak gini tuh sama tim. Itu sebenarnya tuh ada niat banget untuk bantu anak muda itu punya motivasi lebih besar. Kita tuh menjangkau internasional. Di Youth Ranger Kak, itu potensi tuh udah besar banget anak-anaknya. Oke. Mereka tuh punya kayak motivasi. Kak, saya kepengen jadi kepengen sukses. Oh, ikut lomba-lomba. Banyak yang kayak mapres di kampusnya Kak. Iya. Mereka tuh kayak udah bikin bisnis A, B, C, D. Ada juga yang kayak udah punya klinik besar di apa namanya? Di Surabaya. Itu karena memang kita bareng-bareng bertumbuh juga kan. Maksudnya kayak bangun mindset bareng-bareng. Jadi saya langsung berpikir, kayak itu kita bukan cuma di Indonesia aja deh. Kita melangkahnya, tapi kita tuh harus nembuhin semangat kita untuk ya berkomunikasi, berelasi sama orang-orang internasional. Makanya tuh kita ngundang orang-orang tuh untuk ikut kegiatan di sini. Kalau di akun aslinya IIPS namanya Kak, itu tuh kita pakai bahasa Inggris juga. Jadi kita mau menjangkau seluruh dunia untuk join di program kita. Jadi biarkanlah orang Indonesia membuat kegiatannya untuk mengumpulkan anak-anak muda di seluruh dunia. Keren. Mantap. Beasiswa apalagi tuh program itu di Rinaldi, coba buka deh. Keren. Detail ya. Kalau mau belajar sama lu boleh gak sih bro? Lu Boleh ada banget. kayak semacam kelas, seminar atau webinar atau e-book atau apa gak? Kita bantu di sini mau gak? Saya mau launching buku nih Kak. Wih keren. Kapan? Launching buku. Di kayaknya Pak bulan depan, bulan Mei. Bukunya seputar apa? Produktivitas. How to. Jadi apa yang saya lakukan kemarin itu mungkin saya akan tuliskan di satu buku. Karena saya itu ngerasa bahwa anak muda di Indonesia ini sebenarnya tuh bisa kok yang misalnya kayak lebih dari Kak Inal. Atau mungkin kayak stepnya tuh enggak cuma di level 1, tapi bisa di level 7 kayak gitu. Oh, tergantung dia tuh awalnya nggak, siapa tahu ada yang nggak 0-0 banget gitu ya, dari nol ya, siapa tahu dari pertengahan, sempat gagal gitu ya. Iya. Saya tuh ceritain 100 tips ya untuk teman-teman. Tapi saya langsung rangkum jadi 10 tips. Oh, lebih ringkas. Lebih ringkas lagi. Jadi di situ tuh kayak saya ceritain tentang, oh kalau kayak gini situasinya, kamu nanti harus ngelakuin kayak gini. Wah. Jadi itu yang saya buat dan judulnya tuh How to Start. Oke. Kita tunggu bukunya kapan? Bulan Mei Kak. Ini Bulan kita Mei. nungguin nih. Wah, nanti saya harus kasih ke Kak Dery Siap. juga. Aku juga pengen. Itu 100 tips ada di situ juga. Ada. Maksudnya di situ saya tuliskan semua dan memang tuh saya mengerucutkan sampai 10 tips inti di situ untuk teman-teman. Kayaknya ini deh yang paling penting banget buat mereka untuk bertumbuh deh. Oh, itu setuju. Jadi selama 1 jam kita ngobrol kurang lebih teman-teman. Artinya gue ngundang Inal nih buat gimana caranya teman-teman juga akhirnya bangkit. Ya kan, bertumbuh, ngubah hidupnya yang mungkin gini-gini aja selama bertahun-tahun. Jangan-jangan caranya, jangan-jangan pola pikirnya, jangan-jangan strateginya. Makanya gue ngundang Inal di sini. Nanti pun juga ada buku yang harus dibaca sebenarnya dari teman-teman sehingga berubah hidupnya 180 derajat. Jadi bangkit dari keterpurukan. Keren. Bro, ada yang mau tambahin buat teman-teman semua? Ini sangat penting sekali nih untuk ningkatin kualitas diri gitu ya, self improvement gitu, sehingga mereka juga jadi sesuatu bisa ngubah Indonesia jadi lebih baik. Mungkin kalau misalnya saya sendiri mau pesanin ke teman-teman, jangan sampai tuh kalian tuh punya mimpi tuh sekecil itu gitu. Coba kalian tuh mulai untuk berpikir bahwa kamu harus punya mimpi yang besar. Kalau jatuh tuh nggak apa-apa, jatuhnya tuh nggak terlalu jatuh banget kok gitu. Yeah. Karena kamu udah berproses untuk menumbuhkan mimpi itu. Okay. Dan di situ saya mau bilang sama teman-teman bahwa prosesku pun juga sampai di titik ini enggak serta-merta langsung karena privilege, bukan. Maksudnya privilege faktor siapa gitu kan? Enggak. Tapi memang saya berusaha untuk mengembangkan diriku dari step 1, step 2, step 3 sampai step yang sekarang saya tempati. Jadi istilahnya lebih berproses dengan maksimal. Mimpi kamu itu adalah milik kamu. Jangan sampai mimpi kamu itu direnggut sama orang lain. Wey, mimpi direnggut sama orang lain karena kita lengah disalib di tikungan.
Kelar udah pokoknya ya. Karena siapa yang berani jamin bahwa mimpimu itu juga tidak ada di mimpi orang lain? Pasti ada. Ya. Minimal satu. Nah artinya kalau kamu tidak fokus menjalani mimpi tersebut, di tikungan saat kamu lengah, dia membawa mimpimu tersebut untuk melambung tinggi dengan memberikan nama baiknya dia, bukan ke namamu. Wah, bismillah ya. Kita kasih solusi.